Museum ini berisi koleksi kereta api di Indonesia sewaktu zaman Belanda. Salah satu peninggalan kolonial Belanda yang masih terawat baik adalah sarana transportasi kereta api. Sisa kejayaan perkereta-apian kolonial Belanda dapat dilihat di Museum Kereta Api Ambarawa di Provinsi Jawa Tengah, sekitar 35 km dari Semarang. Di tempat ini dipamerkan berbagai lokomotif uap tua peninggalan Belanda. Setiap lokomotif dilengkapi nomor seri, tahun pembuatan, dan negara pembuatnya. Stasiun Ambarawa dibangun pada zaman Belanda sekitar 1870-an. Dari stasiun ini terbentang jalur rel kereta api ke selatan, Stasiun Bedono, dan ke arah utara, Stasiun Tuntang yang berjarak 6,5 km. Tadinya, Stasiun Ambarawa bernama Stasiun Willem I. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Raja Willem I, penguasa Belanda masa itu, untuk membangun stasiun kereta api guna memudahkan pengangkutan serdadu Belanda. Pada 1970, Stasiun Ambarawa ditutup. 6 tahun kemudian, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Suparjo Rustam, menjadikan Stasiun Ambarawa sebagai museum kereta api. Saat ini terdapat 21 lokomotif uap klasik di Museum Ambarawa. Lokomotif paling tua buatan Jerman, sekitar tahun 1891. Sementara yang paling muda buatan Swiss, tahun 1928. Di halaman Stasiun Ambarawa terdapat lokomotif kuno yang gagah. Umpamanya, lokomotif CC50 buatan Schweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik Winterthur, Swiss dan Würzburg, Belanda. CC50 dijuluki Ratu Pegunungan alias Berkoningin dalam bahasa Belanda. Gelar itu diperoleh lantaran lokomotif produksi 1927 ini mampu melewati jalur pegunungan dengan tikungan tajam. Ada juga lokomotif milik pemerintah kolonial Belanda, Staatspoorwegen atau SS, yaitu C28. Loko buatan Hensel Jerman, C28 tercatat sebagai loko tercepat di dunia untuk ukuran rel sempit pada era 1920-an. Seluruh lokomotif tersebut menggunakan mesin uap yang bahan bakarnya batu bara atau kayu. Berlanjut ke Stasiun Tanggung. Stasiun Tanggung telah dipugar pada 1910. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api pertama di Indonesia. Sekitar 10
km dari stasiun Tanggung, kemegahan bangunan stasiun Kedung Jati akan segera terpampang. Bangunan dengan arsitektur klasik seperti bangunan stasiun Willem I Ambarawa itu resmi dioperasikan pada 21 Mei 1873. Sejarah perkeretaapian di Indonesia tak terlepas dari masa penjajahan Belanda. Pembangunan jalan kereta api pertama di Indonesia dimulai dari Desa Kemijen menuju Desa Tanggung di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 26 km dengan lebar sepur 1435 mm. Peresmian dilakukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. Lach Baron Sluit, pada 17 Juni 1864. Lintasan kereta api ini mulai dioperasikan pada 10 Agustus 1870. Semenjak itu, pembangunan jalan kereta api terus berkembang. Jika pada 1867 lintasan baru sekitar 25 km, pada era 1900 sudah mencapai 3.338 km. Setelah sukses besar di Pulau Jawa, pembangunan lintasan rel merambah ke Aceh 1874, Sumatera Utara 1886, Sumatera Barat 1891, Sumatera Selatan 1914, dan Sulawesi 1922. Di Sulawesi tahun 1922, sepanjang 47 km antara Makassar hingga Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan pada 1 Juli 1923. Bahkan rel ujung Pandang Maros sudah dimulai, namun belum sempat diselesaikan. Sementara di Kalimantan juga belum sempat dibangun. Tapi, studi jalan kereta api Pontianak-Sambas 220 km sudah diselesaikan. Begitu pula di Pulau Bali dan Lombok telah dilakukan studi pembangunan jalan kereta api. Jenis jalan rel kereta api di Indonesia dibedakan dengan lebar sepur 1067 mm, 750 mm di Aceh, dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Sampai 1939, panjang jalan kereta api di Indonesia mencapai 6.811 km. Ironisnya, setelah merdeka, persisnya pada 1950, panjangnya justru berkurang menjadi 5.910 km. Lintasan yang berkurang itu diperkirakan hilang karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma yang sekarang Myanmar untuk pembangunan jalan kereta api di sana. Semasa pendudukan Jepang sekitar 1942 hingga 1943, dibangun jalan kereta api Muaro Pekanbaru sepanjang 220 km yang harus selesai dalam 15 bulan. Proyek ini mempekerjakan 27.500 orang. Sekitar 25.000 orang adalah pekerja paksa atau romusa. Pekerjaannya yang berat menelan banyak korban. Pada 25
28 September 1945, karyawan kereta api mengambil alih penguasaan perkeretaapian dari Jepang. Mereka tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA yang dipimpin oleh Ismail. Bersamaan dengan itu, dibentuklah Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKA-RI. Peristiwa bersejarah inilah yang mendasari ditetapkannya 28 September sebagai Hari Kereta Api di Indonesia. Zaman Belanda, kereta api dipakai sebagai alat pengangkut serdadu Belanda yang hendak berangkat ke medan tempur. Dengan kereta api, jarak tempuh menjadi singkat. Tadinya dilakukan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dengan berjalan kaki atau naik kereta kuda. Dengan kereta api, jarak tempuh dapat dipersingkat dan dapat mengangkut pasukan dalam jumlah yang lebih besar dalam beberapa hari saja. Kereta api merupakan salah satu sarana yang menghubungkan daerah produsen perkebunan di daerah pedalaman dengan pusat perdagangan di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Perkembangan teknologi berdampak pula pada kereta api. Awalnya, lokomotif kereta api bermesin uap berkembang menjadi mesin diesel. Perkembangan teknologi berdampak pula pada kereta api. Awalnya, lokomotif kereta api bermesin uap berkembang menjadi mesin diesel. Seiring berkembangnya teknologi, dibuatlah kereta api magnet yang berkecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen. Kemudian, Prancis mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV.